Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kembali bersama sahabat YM Official ya. Di sini kita ada kendaraan Yaris Bakpao tahun 2009. Kendalanya itu setir berat. Terasa berat saat malam hari, lebih terasa sangat berat ya. Mobil kendaraan ini sudah dilengkapi dengan sistem EPS ya, Electronic Power Steering. Jadi mereka menggunakan gear atau motor di setirnya, bukan fluida. Makanya ini adalah pertama pengecekan komponen baterai dulu. Terlebih dahulu kita cek pakai Midtronic. Kita pilih Invisal karena posisinya baterai lagi di dalam kendaraan. Terus reguler, dan kita selanjutnya adalah pilih JIS. Nah, habis itu kita akan masukkan kode baterainya ya. Di situ tertera pakainya JIS, sedangkan kodenya itu 46B24. Kita pilih di 46, kita cari 46B24. Nah, setelah cari kita enter, kemudian tunggu. Nah, hasilnya di situ sudah tertera 12, sekian volt. Kondisi baterai good ya, berarti kondisi baterainya nggak bermasalah. Nah, di sini kita akan menyalakan mesin mobilnya untuk mengetahui sistem pengisian dan yang lain sebagainya yang terkait dengan baterai tersebut. Ini mesin sudah dinyalakan ya. Mohon maaf ini kameranya agak getar. Nanti kita lihat hasil printnya. Setelah dilihat itu untuk hasil baterainya itu bagus tadi, chargingnya juga bagus, 13, sekian volt. Nah, kita print. Inilah hasil print out baterainya ya, dengan alat Midtronic. Nah, selesai pengecekan pada baterainya. Ini adalah komponen yang pertama kita cek ya, jangan lupa ya, baterai dulu dicek bagus. Kalau baterainya sudah tidak bermasalah, maka kita akan lanjut ke komponen yang lain ya. Berarti di bagian massa. Kenapa di bagian massa? Karena sistem EPS tersebut pun berpengaruh sekali. Karena menggunakan motor, jadi arus dari baterai dan massa yang bagus harus terpenuhi ya. Oke, kita bongkar dulu baterainya teman-teman. Selagi kita bongkar baterai, nanti dudukan baterai pun kita akan bongkar ya. Kita lepas min baterai dulu, habis itu baru positif. Oh ya, jangan lupa teman-teman, bantu kami YM Official ya, biar channel kami semakin berkembang dan semakin memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Juga mungkin kedepannya akan banyak informasi yang bisa kami berikan atau bisa kami share kepada kalian semua, agar kita tetap bersemangat untuk meng-share atau trouble-trouble gejala yang terjadi pada kendaraan. Nah, aki udah kita lepas, lalu kita bongkar dudukannya ya. Dudukan baterainya itu kita bongkar. Di situ ada cover. Nah, itu adalah kabel masanya yang nanti akan kita amplas dan kita coba cek ya. Kita lepas, nanti kita cek itu yang ke bodinya. Kabelnya itu mengarah ke bawah ya. Oke, kita lepas cover. Nah, di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas, yaitu baut 10. Pokoknya teman-teman semua gunakan kunci 10. Bagaimana cara melepasnya ya, bisa menggunakan sambungan panjang kombinasi dengan sok 10, terus dengan sliding T ataupun kotrek. Pokoknya seenaknya jenengan lah. Di sini kita menggunakan kotrek ya, karena lebih enak. Untuk kendaraan Yaris Bakpao ini, buat teman-teman yang punya, boleh diaplikasikan pada saat kendaraan Yaris Anda mengalami trouble atau gejala problem yang sama.
Dan dimohon jangan salah diagnos ya, dalam artian jangan sampai salah penggantian komponen, karena kalau sampai salah penggantian komponen lumayan biayanya, lumayan juga ya. Jadi ceklah hal-hal yang kecil terlebih dahulu yang berkaitan dengan komponen tersebut atau penyakit atau masalah yang terjadi. Jadi jangan sampai kita udah ngecas ke customer ganti komponen yang diganti ternyata masih belum sembuh, kan juga mubazir kan biayanya. Harusnya bisa buat yang lain, ini hanya buat beli spare part cuman penyakitnya belum sembuh. Ya, ini kita sambil melepas, terus saksikan saja ya saudara-saudara sambil saya lepas ininya, dudukan baterai. Oh, jika ada yang bertanya, Mas, bagaimana kalau saya nggak bisa bongkar-bongkar? Bolehlah datang ke Yakin Motor di area Bekasi ya, Cikarang, Bekasi, ataupun bengkel-bengkel terdekat panjenengan semua boleh datang ke bengkel-bengkel terdekat. Kalau mau belajar bongkar pasang sendiri ya silakan. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana pembongkaran urutannya dan nanti sampai pemasangan selesai. Jenengan bisa belajar dari sini karena kita masih sama-sama belajar ya. Karena belajar itu nggak ada batasnya saudara-saudara. Sampai kapanpun, bahkan sampai kita akhir hayat nanti, yang namanya belajar itu nggak ada batasannya. Jadi selama hidup kita itu hanya terus belajar dan belajar, nggak ada habisnya belajar itu. Lah, setelah kita selesai lepas beberapa baut, itu ada beberapa bracket kabel yang menempel pada dudukan baterai. Nah, itu harus kita lepas dulu sebab untuk mempermudah kita melepas. Dan posisi kabel emas tersebut di bawah dudukan baterai ya, ada jalurnya lewat situ. Juga ada beberapa dudukan-dudukan yang lain buat kabel masa bodi, makanya saya bongkar aki, dan filter udara pun nanti akan kita bongkar ya. Pokoknya saksikan terus, pantengin terus ini agar panjenengan semua bisa mengerjakan sendiri. Ini enggak ada yang saya skip ya, biar panjenengan bisa belajar, saya juga bisa belajar. Ini kita lepas dulu filter udaranya. Setelah filter udara kita lepas, dudukan filter udara pun kita lepas. Di situ ada 2 baut 10 panjang. Kita gunakan sama sok 10 sih. Kalau yang punya kunci T boleh. Nah, itu terlihat ya teman, itu baut 10 ada 2 biji itu di situ. Oke, menggunakan kotrek dan sambungan panjang kita lepas. Di sini saya akan sedikit berbicara ya, karena proses pelepasan masih lumayan ini. Setelah air cleaner selesai kita lepas, nah di situ baut masanya terlihat. Jadi dia baut masa tersebut adalah dia terhubung ke masa bodi, transmisi, dan ke bodi mobil ya. Kemudian diteruskan ke negatif baterai.
ya, dudukannya sudah terlepas. Masih ada satu baut dudukan baterai yang tertutup oleh air cleaner ya. Kenapa harus kita lepas? Agar pergerakan kita lebih mudah ya dalam proses penggantian ataupun perbaikan kabel masa bodi ya. Kalau anda kan nggak dilepas baterai dan itunya, bisa untuk kalian yang sudah mungkin sudah sangat-sangat terbiasa, bisa, cuman celahnya sempit ya kawan-kawan. Jadi kalau yang belum terbiasa, monggo silakan pakai cara ini. Dari awal sampai akhir saya videokan ini. Mungkin kita, karena prinsip saya adalah kita masih sama-sama belajar, jadi gunakan hal yang paling mudah, jangan mempersulit diri sendiri, intinya seperti itu ya. Ini masih ada yang nyangkut, kita lepas dudukan bracket kabel. Nah, udah terlepas dudukan baterainya. Kemudian kita langsung lihat ya. Ini belum terlihat nanti. Nah ini nih, ini adalah yang ke bodi mobil. Nanti kita amplas di bagian ini. Kemudian itu kabelnya ke bawah, itu bisa dilihat ya kawan-kawan. Kabelnya ke bawah itu menuju ke transmisi kawan-kawan. Menuju ke bodi transmisi itu ya, yang diikat dengan baut 14. Di atasnya yang ke bodi mobil itu baut 10, sedangkan di bawahnya adalah baut 14 pendek. Nah, ini karena pencahayaan kurang, saya akan ambil pencahayaan terlebih dahulu agar bisa terlihat. Nah, ini kita akan amplas. Kemudian yang di bawah juga kita amplas ya, agar masa bodi dan masa transmisi tersampaikan ke negatif baterainya. Ini saya sudah ambil pencahayaan. Oke, kita langsung saja eksekusi. Itu bisa terlihat di bawah ya. Nah, itu tuh. Nah, ini bautnya nih, baut 14. Nah, ini yang akan kita lepas. Dia posisinya tadi kan benar kan, di bawah filter udara, dudukan filter udara, dan di bawah baterai ya. Makanya kita lepas biar pergerakan kita lebih luas, lebih enak. Nah, ini juga akan kita lepas. Itu adalah baut 10 ya. Kita lepas dulu. Pas pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, santai saja, pelan-pelan. Nah, untuk yang ke bodi udah terlepas, bodi mobil udah terlepas. Kemudian kita akan lepas yang bagian bawahnya. Nah, ini yang disebut kabel masa bodi ya. Konstruksinya seperti ini tuh. Ada cabang satu nempel ke bodi mobil, yang cabang satunya ke negatif baterai ya, untuk masa. Nah, nanti yang di bodi itu kita amplas, bersihin. Di situ juga nanti akan kita amplas biar masanya bagus ya. Karena untuk kendaraan Yaris Pakpao tahun 2009 ini sering terjadi seperti ini ya. Dan bahkan banyak juga yang sering salah melakukan penggantian komponen. Ada yang diganti steering racknya, AC, dan lain sebagainya lah, padahal hal terkecil belum dilakukan. Contohnya inilah salah satunya, hal terkecil terlebih dahulu, yaitu kabel masa dulu kita perbaiki.
Jadi untuk sahabat YM official, kita harus smart dalam berpikir ya, dan kita harus jeli atau teliti dalam melihat trouble atau kondisi permasalahan yang terjadi. Nah, itu dudukannya udah kita lepas dari bracket. Sekarang kita tinggal lepas baut 14 nya. Kita menggunakan ring 14. Ketika sudah kendor, bisa kita putar dengan tangan. Kita akan putar dengan tangan. Nah, udah kendor ini, kita lepas. Bautnya nggak terlalu panjang ya, jadi jangan sampai salah baut nanti untuk pada saat pemasangannya itu bautnya pendek. Untuk kabel masanya udah terlepas ya kawan-kawan. Nah, ini kabel masanya, simple bentuknya seperti itu ya, tapi efeknya sangat besar jika kabelnya bermasalah ya. Yaitu salah satunya yang terjadi adalah setir terasa berat, apalagi kondisi pada saat malam hari ketika lampu dan yang lainnya nyala semua, digunakan semua, itu akan lebih berasa lagi, sangat berat setirnya ya. Oke, kita akan ambil amplas dulu, kemudian kita amplas di bagian masa bodi ini sampai benar-benar catnya hilang ya, jadi kayak plat besi nanti, biar enggak terhalang masa bodinya. Terus bagaimana Mas kalau sudah dilakukan pengamplasan dan kabelnya udah kita amplas, udah kita bersihin, kok masih saja berat? Bagaimana solusinya Mas? Ya insya Allah solusi yang termudah dulu yang akan saya sampaikan yaitu ganti kabel masanya. Ganti kabelnya dulu. Apabila nanti kabel masanya udah diganti dan masih terjadi, ya tinggal dilihat kondisi baterainya bagaimana. Kemudian setelah kondisi baterai udah dicek ternyata bagus baterainya, barulah kita lari ke bagian EPS atau electric power steeringnya ya. Perlu kita curigai juga ada kerusakan di daerah situ. Tapi seketika diganti kabel masnya sudah bagus ya, alhamdulillah, karena penyakit sudah terselesaikan dengan penggantian part dan komponen yang tidak terlalu mahal gitu loh. Jadi jangan sampai salah diagnos, jangan sampai salah penggantian komponen yang nggak perlu. Ini udah kita amplas. Itu ya, bisa dilihat ya, amplasannya sudah terlihat. Nah itu tuh. Nah seperti itu kurang lebih. Monggo teman-teman YM official yang punya kendaraan Yaris atau mengalami kendala yang sama, boleh dicoba atau diaplikasikan, silakan. Karena ya cukup simpel sih. Apabila yang belum pernah membongkar mobil, jangan takut. Ini saya sudah kasih videonya dari cara pembongkaran awal sampai akhir, nanti ada semua di sini. Bahkan yang di transmisi tadi yang buat dudukan kabelnya kita amplas juga sampai bersih, atau kurang lebih sampai terlihat seperti tadi ya yang sudah kita lihat. Nah, sambil mengamplas saya juga akan menginformasikan buat kendaraan Yaris atau Yaris Pakpao yang terjadi selain ini biasanya adalah setelan klep ya. Selain masalah yang terjadi setir berat, biasanya setelan klep.
Oke, itu udah kita amplas, udah kita bersihin, bisa dilihat itu. Nah itu ya. Nah kita akan melakukan pemasangan lagi pada kabel masa bodi atau perakitan lagi. Di sini kabelnya udah kita amplasin, jadi kita tinggal pasang ke bodi dan ke transmisi. Oh ya, jangan lupa sobat YM official, jalur posisi kabel masa bodi harus sesuai jalurnya, karena kalau nggak sesuai nanti untuk baut yang 14 bawah itu nggak bakal sampai ya. Jadi jangan buat jalur sendiri untuk teman-teman YM official. Nah, ini jalurnya harus sesuai atau sama dengan yang awalnya ya, karena setiap jengkal kabelnya itu ada dudukan buat kabel masa bodi. Nah, kita kencangkan dulu buat 10. Setelah kita kencangkan, kita kembali kencangan yang atas dulu, baru kita lakukan pengencangan yang bawah atau pemasangan baut 14 yang bawah. Oke, nah di sini posisinya ada di bawah. Nah ini baut 14 nya kita masukkan ke kabel, baru kita pasangkan. Nah ini lumayan ya posisinya, teman-teman YM official. Bisa dibayangkan andai kata kita tidak melepas baterai dan tidak melepas filter udara, dan dudukannya mungkin akan lebih sulit ya. Ini saja sudah dilepas, masih agak sempit, masih posisinya di bawah. Udah terpasang. Setelah pas, harus pas lubang ya, pas pasang, udah mulai ngedrat. Nah nanti setelah terpasang kita kencangkan dengan ring 14. Nah setelah ini terpasang, saya rasa sudah cukup saya untuk berbicara, dan sisanya silakan teman-teman menikmati proses perakitan kembali. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.